Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Alhamdulillahilladzi lam yazal aliman qadiran. Jadi untuk mustalah hadis kita coba kaji dari matan yang paling dasar. Itu di yang kedua itu ada dua matan. Yang tengahnya itu ya, Nukhbatul Fikar, matan yang ringkas tentang ilmu mustalah hadis. Jadi mengenal bagaimana ilmu hadis ini disusun sebagai tingkat awal pemula, dan ini juga cukup memuat banyak intisari juga dari ilmu hadis, ilmu mustalah hadis ini. Jadi kita mengenal istilah mustalah itu istilah ya, istilah-istilah yang digunakan oleh para ahli hadis dalam menilai suatu hadis, apakah sahih, dhaif. Ini ditulis oleh ahli hadis. Ya, bahkan imamnya para ahli hadis, Ibnu Hajar al-Asqalani, dalam matan beliau yang ringkas yaitu Nukhbatul Fikar fi Mustalahi Ahlil Athar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah, lam yazal aliman qadiran, yang terus menerus maha mengetahui, maha berkuasa. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad. Shalawat Allah dan salam terhadap junjungan kita Muhammad, alladzi arsalahu ilan nas, ya, yang mengutusnya kepada manusia, basyiran, ya, sebagai pemberi kabar gembira, wa nadhiran, dan pemberi peringatan. Wa ala ali Muhammadin wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, dan juga kepada keluarga Nabi Muhammad, sahabatnya, dan memberikan salam dengan salam yang banyak. Amma ba'du. Amma ba'du itu untuk memisahkan antara muqaddimah dan isi pembahasan. Fa inna tasanifa fi istilahi ahli hadis, sesungguhnya karya-karya di dalam istilah, artinya ilmu mustalah hadis, qad kathurat, sungguh telah banyak. Wa basutot, dan juga ditulis secara panjang lebar. Apa qad kathurat? Wa busitot, busitot ditulis secara panjang lebar. Wah tusirat, dan juga ada yang menulisnya secara ringkas. Nah, ini diantaranya matan Nukhbatul Fikar dalam ilmu mustalah hadis ini juga disyarah oleh beliau sendiri, oleh Ibnu Hajar al-Asqalani sendiri. Ya, ini nama syarahnya Nuzhatun Nazar, ya, fi tawdihi Nukhbatul Fikar. Beliau sedikit menjelaskan tentang karya-karya yang ditulis dalam mustalah hadis. Beliau menyebutkan beberapa di antaranya di sini. Famin awwali man sannafa fi dzalika, di antara orang yang pertama kali menulis dalam ilmu mustalah hadis ini adalah Al-Qadi Abu Muhammad Ar-Romahurmuzi, Abu Muhammad Romahurmuzi. Fi kitabihi, dalam kitabnya Al-Muhaddisul Fadil. Nama kitabnya Al-Muhaddisul Fadil.
lakinnahu lam yastaw'ib, tetapi dia tidak membahas secara menyeluruh, sebagai bagian yang sedikit. Jadi kan mustalah hadis ini kan disusun istilah-istilahnya ya dalam untuk mengkaji tentang hadis itu, bagaimana sahih atau dhaifnya, lalu mengkaji para perawinya. Dikumpulkanlah istilah-istilahnya itu ini sebagai dasar pondasi untuk bisa mengkaji ilmu hadis. Memang datang belakangan ya, kalau matan hadis sendiri ya tentu karena hadis itu kan yang berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang disandarkan kepada Nabi, baik min qaulin au fi'lin au takririn au sifatin khuluqiyatin kanat au khalqiyah. Itu makna hadis itu kan yang disandarkan kepada Nabi, itu hadis itu maknanya. Maudifa ila Nabi, dari perkataan, perbuatan, persetujuan, sifat, baik sifat fisik atau sifat akhlak beliau. Ya, diriwayatkan oleh sahabat, lalu kemudian tabi'in, tabi'ut tabi'in secara bersambung. Ya, nah tetapi ilmu mustalah hadis, pengistilahan dalam ilmu hadisnya itu datang belakangan. Di sini disebutkan yang pertama kali menyusun secara terpisah, secara tersendiri ilmu mustalah hadis itu adalah Roma Hurmuzi. Ya, dan dia hidup sekitar tahun 360 Hijriah, abad keempat Hijriah. Walaupun ada juga yang mengatakan sebelum itu sebetulnya sudah ada, cuman memang tidak secara terpisah. Yaitu misalnya Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim, dalam muqaddimahnya itu sebetulnya beliau sudah membahas ilmu hadis di muqaddimahnya kitab Sahih Muslim. Sudah ada beliau menyebutkan kaidah-kaidah dalam ilmu hadis, muqaddimah Imam Muslim. Lebih dulu ya. Nah, selain itu juga beliau menyebutkan yang ditulis oleh Hakim An-Naisaburi. Ada juga Abu Nuaim Al-Asfahani. Nah, kemudian datang setelah mereka Al-Khatib Abu Bakrin Al-Baghdadi. Fasannafa fi qawanin riwayah kitaban samahu Al-Kifayah. Menulis kitab Al-Kifayah, lalu dalam adabnya juga Al-Jami' li Adabi Syekh Wasami. Nah, jadi ini yang paling luasnya, yaitu Khatib Al-Baghdadi dalam menyusun ilmu mustalah hadis ini. Ya, yang kemudian kata Ibnu Hajar, setiap ulama yang menulis dalam ilmu mustalah hadis itu pasti mereka merujuk kepada kitab Khatib Al-Baghdadi ini. Jadi Ibnu Hajar ya tentu sudah disepakati beliau sangat ahli dalam ilmu mustalah hadis ini. Fasa'alani ba'dul ikhwan, ini juga sama latar belakang beliau menuliskan ini. Sebagian saudara memintaku ya an ulakhisolahum, untuk aku meringkas ya bagi mereka al-muhimma min dalika, yang penting dari hal itu. Fa'ajabtuhu ila su'alihi, maka aku penuhi ya permintaannya. Raja al-indiraji fitil kalmasaliki, ya dengan berharap ya bisa
mulai menapaki ya jalan-jalan itu, ya jalan-jalan dalam ilmu mustalah hadis agar sesuai dengan yang dibutuhkan oleh umat. Fa'aqulu, maka aku katakan, tadi belum selesai untuk sedikit sejarah. Setelah Khatib al-Baghdadi, nanti ada yang ulama yang terkenal dan dia menjadi rujukan paling penting yang lebih bagus lagi ya setelah itu, yaitu Ibnu Shalah, yang ditulis oleh Ibnu Shalah. Beliau menulis kitab namanya Muqaddimah ya, Muqaddimah Ibnu Shalah. Nah, kitab Muqaddimah Ibnu Shalah inilah kitab yang paling penting dalam ilmu mustalah hadis, karena ulama-ulama setelah itu mereka pasti merujuk ke situ ya, mau ada yang meringkasnya lagi, ada yang mensyarahnya. Jadi karya-karya dalam ilmu mustalah hadis setelah Ibnu Shalah pasti berkaitan dengan muqaddimahnya Ibnu Shalah. Para ulama banyak yang meringkasnya. Imam Nawawi misalnya meringkas dalam kitab Takrib, Taisir, itu juga sama ringkasan dari Muqaddimah Ibnu Shalah. Ibnu Katsir juga menulis ringkasan Ibnu Shalah. Dan juga ada yang meringkas yang membuat nazom merupakan intisari dari Muqaddimah Ibnu Shalah. Itu misalnya yang ditulis oleh Al-Iraqi, Alfiyah Al-Iraqi. Nanti Alfiyah Al-Iraqi ini disyarah oleh banyak para ulama. Syarahnya banyak. Di antara yang paling penting adalah Fathul Mughis yang ditulis oleh As-Sakhawi. Ya, nah lalu beliau mulai masuk fa'aqul, maka aku katakan fal khobar. Nah, beliau membahas tentang khobar, berita. Maksudnya hadis ya. Iman yakuna lahu turukun, ya, bisa berupa yang memiliki banyak jalan, banyak jalur. Turukun, banyak jalur. Bila adadin muayyanin, tanpa ada jumlah tertentu. Au ma'ahasrin, atau disertai dengan batasan jumlah tertentu. Bima fauqal isnain, yang lebih dari 2. Au bihima, atau dengan jumlah 2, maksudnya 2 orang yang meriwayatkannya. Au biwahidin, atau dengan 1 orang, jadi 1 orang yang meriwayatkannya. Lalu diberi istilah dari macam-macam itu. Fal awal, maka yang pertama al mutawatir. Jadi mutawatir yang mana? Yang diriwayatkan oleh banyak orang. Banyak orang ini tidak terhitung batasannya ini. Ya, jadi diriwayatkan oleh banyak orang di setiap tingkatannya. Ya, jadi tidak terhitung saking banyaknya. Dan juga di cara periwayatkannya dengan panca indera ya. Ya, saya mendengar, saya melihat ya, dengan panca indera.
yang dimustahilkan mereka berdusta. Jadi kalau sudah mutawatir banyak orang yang meriwayatkan. Itu ya di sini dikatakan al-mufid lil ilmil yaqini. Ya, yang memberi faidah kepada ilmu yang yakin. Ilmunya sudah yakin, dipastikan kebenarannya. Jadi kalau banyak orang yang meriwayatkan, ya itu sudah mutawatir, sudah bisa dipastikan kebenarannya. Walaupun ya misalnya kita belum pernah pergi ke Mekah melihat Ka'bah, tapi banyak orang yang menceritakan gitu. Ada Ka'bah di Mekah ini. Gitu ya. Sudah itu adalah ilmu yang yakin, tidak lagi mengandung keraguan. Jadi itu yang mutawatir. Tapi hadis, makanya ada hadis mutawatir. Hadis mutawatir itu tidak banyak sebetulnya. Yang diriwayatkan oleh banyak orang, banyak perawi di setiap tingkatan. Artinya di tingkatan sahabat banyak meriwayatkan. Di tingkatan tabi'in banyak. Tabi'in banyak. Jadi banyak terus di setiap tingkatannya. Kalau misalnya di satu tingkatan itu kemudian jadi sedikit, misalnya tabi ini misalnya hanya 2 orang, nah itu bukan mutawatir. Mutawatir itu harus banyak di setiap tingkatan sampai akhirnya. Itu mutawatir. Ya. Walaupun nanti ada pembagian, ada mutawatir lafzi, ada mutawatir maknawi. Ya, mutawatir lafzi misalnya hadis tentang man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja, maka hendaklah dia menempati tempatnya di neraka. Itu mutawatir hadis itu. Maksudnya mutawatir di sini, apakah hadis itu misalnya diriwayatkan oleh Bukhari meriwayatkan lebih dari 100 tentang itu, atau semua kan hadis pertama di misalkan di Bukhari meriwayatkan hadis tentang misalnya hari sama lebih dari satu hadis, kemudian imam yang lain juga meriwayatkan lebih dari beberapa imam meriwayatkan lebih dari satu hadis juga. Enggak, hadisnya satu diriwayatkan oleh banyak orang. Hadis yang sama, satu hadis yang sama diriwayatkan oleh banyak orang di setiap tingkatan. Gitu. Itu mutawatir. Nah, sedangkan yang berikutnya wasani yang kedua al-masyhur. Ya, masyhur itu berarti yang fauqal isnain tadi, lebih dari 2. Masyhur itu lebih dari 2. Masyhur secara bahasa yang populer. Wa huwa al-mustafid ala ra'yi, dan dia adalah mustafid, disebut juga mustafid menurut satu pendapat. Wasalis, dan yang ketiga mana? Yang diriwayatkan 2 orang. Isnain bihima, dengan 2 orang. Al-aziz, namanya aziz. Walaysa syartun li sahih hilafan liman za'am. Ya, bukan syarat sahih. Ya, berbeda dengan orang yang menyangka bahwa syarat sahih harus untuk 2 orang, tidak harus. Ya, makanya nanti satu orang, walaupun 1 orang, yang penting orang itu amanah, ya, bisa sikoh, ya, adil, sesuai dengan syarat-syarat hadis sahih. Walaupun 1 orang yang bisa dianggap sahih, bisa dinilai sahih. Nah, yang keempat gharib, yaitu wa kulluhu siwal awal Yang keempat berarti yang diriwayatkan oleh 1 orang namanya gharib.
Gharib itu bukan berarti langsung ghaib, tidak. Nanti ada kapan misalnya gharib itu bisa sahih, bisa dhaif. Jadi oleh satu orang. Nah, kalau yang masyhur tadi di setiap tingkatannya lebih dari 2, 3 orang, 4 orang, lebih dari 2 di setiap tingkatan. Kalau ajiz itu 2 orang, enggak harus di setiap tingkatan 2 orang, enggak harus. Yang penting misalnya ada yang lebih dari 2 orangnya, terus ada yang 2 orangnya di satu tingkatan, nah itu disebut ajiz. Ya, jadi dalam di antara tingkatnya itu ada 2 orang dan tidak ada yang kurang dari 2 orang. Nah, kalau gharib, nah ada di salah satu tingkatannya ada 1 orang, itu gharib. Jadi enggak harus semua di setiap tingkat 1 orang, enggak harus. Jadi di antara satu tingkatannya ada 1 orang yang meriwayatkannya di satu level. Karena kan berarti dia kan hadis harus melewati, ya harus sambung, harus menyambung kan. Tabi'in dari tabi'in, dari sahabat kan begitu, harus nyambung. Nah, di antara silsilahnya itu ada di satu levelnya 1 orang, berarti kan hadis itu tidak melewati kecuali kepada orang itu kan begitu. Pada rawi itu gharib 1 orang. Melewati 1 orang hadis itu. Itu disebutnya gharib. Ini untuk pengistilahan ya. Nah, kata beliau, wa kulluha, dan seluruhnya siwal awal, selain daripada yang pertama, ahadun, adalah ahad. Nah, maka berdasarkan pembagian ini hadis dibagi kepada 2 ditinjau dari jumlah perawinya. Yang pertama mutawatir, yang kedua ahad. Jadi mutawatir itu tadi yang diriwayatkan oleh banyak orang di setiap tingkatan. Yang kedua ahad oleh beberapa orang yang terhitung. Nah, itu dibagi lagi yang ahad itu tadi, ada yang masyhur, ada yang ajiz, dan ada yang gharib. Jadi gitu kalau dibagikan itu mutawatir, ahad dibagi. Nah, ini hanya pembagian dari sisi jumlah saja, belum menunjukkan apakah diterima atau tidak hadisnya. Belum menunjukkan diterima atau tidak. Ya, wa fiha, dan padanya, khususnya untuk ahad ya. Kalau untuk mutawatir sudah pasti sahih, karena menunjukkan ilmu yang yakin tadi. Nah, pada wafiha, dan padanya, pada yang ahad itu, ini hanya kembali ke ahad. Pada yang ahad itu al-maqbulu wal mardud, ada yang diterima dan ada yang ditolak. Maqbul wal mardud. Li tawaqqufil istidlali biha, karena tergantung kepada istidlal. Ya, argumennya, pendalilannya, biha dengannya, alal bahsi, atas penelitian, an ahwali ruwatiha, ya, tentang kondisi para perawinya, dunal awali, selain yang pertama, maksudnya yang mutawatir. Selain yang mutawatir, dunal awal. Ya. Wa qad yaqu fiha ma yufidu al-ilman nadhariyya, dan terkadang ada ya padanya yang memberikan ilmu nazari,
bil qara ini ya dengan qarinah keterangan pendukung. Alal mukhtar ya berdasarkan pendapat yang dipilih. Summal ghorabah, kemudian kegoriban, imma antakuna fi asli sanad, bisa jadi pada akar sanad atau tidak. Asal sanad itu kan berarti dari sahabat ya. Bisa jadi ada pada level tingkat sahabat, artinya sahabat yang meriwayatkannya hanya satu orang, ataupun selain dari level sahabat, tabi'in, tabi'in. Justru kebanyakan hadis itu ahad. Bahkan hadis innamal a'malu binniyat kan dari secara lafzi innamal a'malu binniyat itu hanya satu orang sahabat, Umar bin Khattab saja. Ya, Umar bin Khattab saja. Tetapi yang hadis-hadis yang ada kaitannya dengan niat yang berbeda redaksinya, nah itu ada juga sahabat yang lain. Jadi innamal a'malu binniyat itu kan hadis yang gharib, yang ahad. Karena cuman Umar bin Khattab saja yang meriwayatkan dari Nabi. Tetapi sahih kan itu. Kan yang meriwayatkannya Imam Bukhari. Sahih. Begitu. Nah di sini sebetulnya ada contoh-contoh hadis ya, di antara hadisnya. Ya barangkali itu dulu untuk pertemuan sekarang, untuk mengenal pembagian hadis tawatir dan ahad ya. Kalau ada yang ditanyakan boleh. Ini masih pembagian ini pembagian dari sanadnya saja pembagian. Pembagian dari sanadnya yang 4 ini. Iya, dari jumlah perawinya. Kemudian kalau yang harus diterima apa enggak itu terbagi dalam berapa lagi Pak? Ini bisa diterima atau ini misalnya Berikutnya nanti ada yang sahih, dhaif, ada hasan, ada 3. Sahih, hasan, dhaif. Hasan ya diterima, yang diterima itu sahih dan hasan. Yang tidak diterima dhaif. Dhaif tidak diterima. Walaupun dhaif juga ada tingkatannya, ada yang parah, ada yang tidak. Nanti yang misalnya dhaifnya tidak parah, ringan, misalnya karena banyak juga jalurnya, nah itu bisa jadi naik jadi hasan. Jadi naik jadi hasan. Hasan di ghairihi. tapi hadis yang mutawatir pasti sahih. Hadis yang mutawatir pasti sahih. Iya. Bisa ya, karena itu mutawatir. Ustaz, kalau dari misalnya Imam Bukhari sampai ke sahabat itu berapa tingkat dalam setiap hadis itu sama kan? Beda, ada 3 orang, ada 4 orang, melalui jalur 5 orang jalurnya. Nah itu yang paling sedikit dari Imam Bukhari ke Rasul itu 3 orang. Makanya dikumpulkan yang hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari hanya melalui jalur 3 orang ke Rasul itu. Itu disebutnya sulasiyat Bukhari. Jadi ada beberapa hadis dikumpulkan namanya sulasiyat Bukhari. Artinya sulasiyat itu 3. Artinya hanya melalui 3 orang sampai kepada Rasulullah itu.
Berarti jarak di antara mereka itu dekat saja ke Rasul itu. Iya. Semakin dekat semakin kuat. Ya, nanti juga dibagi dari sisi ada Ali dan Nazil, disebutnya Ali dan Nazil. Ali, jadi sanadnya itu tinggi. Ketika disebut sanad itu tinggi, berarti jumlahnya sedikit. Itu berarti Ali tinggi. Kalau yang lebih banyak itu disebutnya Nazil. Nazil. Jadi perawinya lebih banyak. Silsilah sanadnya. Yang diantaranya misalnya yang melewati siapa? Saya lupa lagi. Ada sahabat yang melalui sahabat. Itu 3 orang yang mereka kepada Bukhari, Imam Bukhari. Tapi banyak yang masyhur sebetulnya Hah? Yang banyak yang masyhur itu dari sanadnya. Yang hanya biasanya kan lebih dari 3 kan nggak banyak sebetulnya. Yang Bukan itunya, Pak. Itu maksudnya para perawi dari tingkatannya. Jadi antara Imam Bukhari sampai ke Rasul itu lewat tiga orang. Ya, 3 generasi. Bukan jumlah di setiap tingkatnya, bukan. Kalau yang masyhur itu tadi di satu tingkatannya ada 3 orang meriwayatkan hadis yang sama. Gitu. Jadi misalnya belajar mengambil hadis dari guru. Nah, muridnya itu yang mengambil hadis dari dia itu 3 orang, ada 3 orang muridnya. Ke bawahnya ada 3 orang. Ya, itu masyhur tadi itu kan. Itu maksudnya itu. Kalau yang ini maksudnya adalah tingkatannya cuma 3. Ya, jadi berarti kan sahabat tabi'in, tabi'in langsung ke Imam Bukhari. Jadi 3 level itu maksudnya melalui 3 orang hadis yang diriwayatkan dari Rasulnya itu. Ya, adapun di tingkatannya ya bisa ada 1 orang, 2 orang di level di satu levelnya itu. kalau Imam Bukhari dengan misalnya yang Imam Mazhab itu jaraknya berwarna besar. Dekat. Duluan siapa? Duluan Imam Mazhab lah. Duluan Imam Mazhab. Berarti Imam Mazhab itu mungkin baru ketemu dengan tabi'in atau sahabat. Imam Mazhab itu ada yang ketemu dengan. Iya kan Imam Mazhab itu tabi'in, Pak. Bertemu dengan tabi'in. Bahkan Imam Abu Hanifah itu diceritakan pernah melihat Anas bin Malik, sahabat. Makanya ada yang menyebut tabi'in, tapi memang syarat tabi'in itu harus meriwayatkan hadis dari sahabat. Itu disebut tabi'in. Ya, jadi Imam Abu Hanifah pernah melihat Anas bin Malik. Melihat, tidak meriwayatkan hadis. Padahal umurnya panjang Anas bin Malik. Nah, syarat untuk dianggap dikategorikan dalam tobaqo tingkatan tabi'in harus meriwayatkan hadis. Berbeda dengan sahabat. Kalau sahabat tidak harus meriwayatkan hadis dari Nabi. Yang penting dia bertemu dengan Nabi, melihat Nabi. Bahkan hanya sebentar pun menurut para ahli hadis ya. Pengertian sahabat menurut para ahli hadis itu adalah yang bertemu dengan Nabi dalam keadaan beriman. Ya, walaupun sekilas itu melihat, itu sahabat. Dan dia mati dalam keadaan beriman, tidak murtad. Kalau murtad bukan sahabat. Makanya menarik nanti ada pembahasan tentang Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa juga termasuk sahabat. Karena kan bertemu dengan Nabi di Isra Mi'raj. Di Isra Mi'raj ketemu Nabi, nanti kan turun Nabi Isa di akhir zaman. Turun nanti dan meneruskan syariat Nabi Muhammad. Nabi Isa itu tidak membuat syariat baru. Termasuk sahabatnya. Karena bertemu di Isra Mi'raj. Itu pengertian sahabat. Tidak harus meriwayatkan, berbeda dengan tabi'in. Jadi ulama mazhab itu tabi'in, Pak. Imam Bukhari setelahnya, berikutnya para ulama ahli hadis itu. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.